Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Untuk pembelajaran selama pandemi ini kita memang tidak bisa bertatap muka di sekolah, tapi ada solusinya. Kita bisa menggunakan Google Meet ini untuk tatap muka secara virtual. Nah, ini kita cukup dimudahkan dengan adanya teknologi, ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Bekti memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bekti. Ada yang belum masuk hari ini? Septian Pak sama Arya. Ya, baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar ciri-ciri teks cerita fantasi. Adakah yang masih ingat ciri-ciri teks cerita fantasi itu apa saja? Silakan, yang mau jawab? Saya, Pak. Sandra, ya silakan Sandra. Ide cerita bersifat hayalan, Pak. Yang lain? Saya Pak. Siapa? Bekti ya? Ya, silakan. Tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Ya, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Ya, gitu ya. Nah, ini artinya mereka yang sudah jawab ini sudah mempelajari materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, yang lain yang belum jawab ini saya harapkan nanti di pembelajaran ini juga aktif ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar menelaah struktur teks cerita fantasi. Nah, Bapak akan menampilkan media pembelajaran berikut. Silakan kalian simak ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menelaah struktur teks cerita fantasi. Baik, sudah ya. Baik, dari video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Dari contoh materi tersebut berarti cerita dimulai dengan mengenalkan tokoh, penokohan, dan latar Pak. Ya, Ilzam, betul. Jadi mungkin ada yang menanggapi. Saya Pak. Ya, Sandi. Menurut saya ya, cerita memang perlu dimulai dengan pengenalan tokoh, penokohan, dan latar. Ini penting agar pembaca mudah memahami isi ceritanya. Ya, tepat. Jadi perlu diawali dengan pengenalan agar nanti mudah untuk dipahami ceritanya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan teks cerita fantasi. Baik, ini ceritanya sudah tampil anak-anak. Ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya. Nabila. Ya, silakan Nabila. Kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah itu. Naga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih Nabila. Ya, bagus sekali cara pembacanya Nabila. Nah, sekarang silakan tes itu ditelaah. Saya beri waktu 20 menit. Baik, waktunya sudah habis. Silakan yang ingin menyampaikan jawabannya. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Orientasi pada paragraf 1 berisi pengenalan tokoh Nataga yang merupakan pemimpin pasukan atau para binatang yang ada di tanah Modo. Ya, betul sekali. Silakan. Yang lain ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Komplikasi, Pak.
pada paragraf 2 sampai dengan 4 berisi munculnya masalah, yaitu pasukan siluman serigala mulai memasuki tanah mutu. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi, Sandi? Ada. Berarti masalah pada bagian komplikasi diceritakan dari masalah yang kecil, membesar dan semakin memuncak. Ya, betul. Jadi komplikasi urutannya dari masalah yang kecil, kemudian masalahnya semakin besar sampai masalahnya memuncak. Ya, betul. Baik anak-anak, untuk kegiatan mandiri, Bapak sudah membagikan di Google Classroom, itu LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang harus dikerjakan. Di situ sudah ada cerita fantasi, kalian tinggal mengamati cerita yang ada di situ. Kemudian menelaah strukturnya seperti yang kita lakukan barusan. Kemudian hasil telaah itu kalian tuliskan di form LKPD itu dan dikumpulkan dalam bentuk PDF melalui tautan di Google Form. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Itu dikumpulkan kapan? Ya, batas pengumpulannya hari ini, tapi saya kasih kelonggaran sampai jam 5 ya. Baik, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, adakah yang bisa memberikan simpulan apa sih yang kita pelajari dari tadi ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada buat simpulan. Kesimpulannya, Pak, Ya. kita dapat mudah menelaah struktur dengan mengenali ciri-ciri setiap bagiannya. Ya, betul. Jadi untuk menelaah struktur itu kita lebih mudah kalau kita mengenali ciri-ciri setiap bagiannya. Terima kasih, Adel. Nah, mari kita refleksikan ketika kita mempelajari materi menelaah struktur cerita fantasi, apa sih manfaatnya untuk kita? Siapa yang mau merefleksikan? Saya, Pak. Putri, ya silakan Putri. Ya. Dari pembelajaran ini, kita belajar menelaah dengan teliti struktur teks cerita fantasi berdasarkan ciri-ciri setiap bagiannya. Selain itu, melalui cerita fantasi tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai karakter positif dari tokoh dalam cerita. Iya, betul sekali. Dari cerita fantasi kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya ya. Dari tokoh Nataga itu kan nilai positifnya ada nilai patriotik ya, membela tanah airnya. Ya, terima kasih anak-anak. Saya lihat tadi sudah aktif sekali. Ada hampir semuanya ini sudah berpartisipasi aktif. Nah, pada kegiatan selanjutnya kita akan menelaah kebahasaan cerita fantasi. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sandi, silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai.